Dalam perjalanan hidup kita, ada dua konsep yang sering muncul dan saling bertentangan, namun nyatanya tak terpisahkan, kebebasan dan keterikatan. Kita semua ingin merasa bebas, bebas melakukan apa yang kita mau, bebas memilih jalan hidup, bebas mengekspresikan diri tanpa batas. Namun, di sisi lain, kita juga merasakan keterikatan yang kuat, terikat pada keluarga, pekerjaan, tanggung jawab, bahkan pada harapan dan norma sosial yang membentuk kehidupan kita sehari-hari. Paradoks ini adalah sesuatu yang dialami hampir setiap orang. Kita ingin merdeka, tetapi pada saat yang sama, kita juga tidak ingin kehilangan rasa aman yang datang dari keterikatan itu. Bagaimana bisa kita bebas saat kita terikat? Bagaimana bisa kita merasa terikat tanpa merasa kehilangan kebebasan? Mungkin ini yang membuat kehidupan terasa begitu kompleks dan penuh warna. Kebebasan dan keterikatan bukanlah dua kutub yang berdiri sendiri, tapi dua sisi dari satu koin yang sama. Mereka saling melengkapi, bertarung, dan bahkan seringkali membentuk identitas kita sebagai manusia. Kita bebas memilih, tapi pilihan itu sering datang dengan konsekuensi keterikatan. Kita terikat oleh tanggung jawab, tetapi di dalamnya ada ruang untuk kebebasan berkreasi dan berkembang. Dalam narasi ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana paradoks antara kebebasan dan keterikatan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan melihat bagaimana kedua hal ini berinteraksi dan bagaimana kita bisa memahami serta menerima keduanya sebagai bagian penting dari perjalanan hidup yang utuh. Karena pada akhirnya, memahami paradoks ini adalah langkah pertama untuk hidup lebih damai, lebih penuh makna, dan lebih seimbang. Mari kita mulai dengan melihat lebih dekat apa sebenarnya arti kebebasan dalam kehidupan kita, sebelum kemudian menyelami bagaimana keterikatan mengambil tempatnya, dan bagaimana kedua hal ini saling terkait satu sama lain dalam sebuah paradoks yang menantang namun indah. Kebebasan seringkali kita bayangkan sebagai kemampuan untuk melakukan apa saja yang kita inginkan, tanpa halangan atau batasan. Ia seperti angin yang bebas berhembus, membebaskan kita dari segala belenggu dan aturan yang membatasi. Namun, apakah kebebasan sejati benar-benar sebebas itu? Dalam kehidupan sehari-hari, kebebasan bukan hanya soal melakukan apa yang kita mau, tetapi juga tentang memilih jalan yang kita yakini terbaik untuk diri kita sendiri. Dalam konteks rumah tangga misalnya, kebebasan seringkali dipersepsikan sebagai ruang pribadi, memiliki waktu untuk diri sendiri, membuat keputusan tanpa paksaan, dan mengekspresikan diri dengan jujur tanpa takut dihakimi. Seorang istri atau suami ingin merasakan bahwa mereka bukan sekadar bagian dari rutinitas atau tanggung jawab, tapi juga individu yang punya keinginan dan impian yang bebas untuk diwujudkan. Begitu pula dalam dunia kerja, kebebasan sering menjadi impian banyak orang. Kebebasan memilih karier, menentukan waktu bekerja, bahkan kebebasan untuk berinovasi dan berkembang tanpa dibatasi aturan yang kaku. Banyak yang merasa bahagia ketika mereka diberikan ruang untuk berkreativitas dan membuat keputusan yang berdampak pada hidup mereka secara langsung. Tapi kebebasan bukan hanya soal diri sendiri. Kebebasan juga tentang kemampuan kita untuk bertindak tanpa takut akan penilaian atau tekanan dari lingkungan sekitar. Ini adalah kebebasan batin yang memungkinkan kita untuk menjadi autentik, menjadi diri sendiri tanpa topeng dan tanpa harus mengikuti ekspektasi orang lain. Namun, kebebasan ini tidak datang tanpa batas. Dalam realitas hidup, kebebasan seringkali dibatasi oleh norma sosial, aturan keluarga, dan juga rasa tanggung jawab terhadap orang lain. Meski demikian, rasa kebebasan ini sangat penting untuk kesejahteraan mental dan emosional kita. Tanpa rasa bebas, kita bisa merasa terperangkap, kehilangan semangat, dan akhirnya terjebak dalam kehidupan yang monoton dan penuh tekanan. Jadi, kebebasan adalah hak asasi manusia yang fundamental, sekaligus kebutuhan jiwa yang harus dipenuhi agar kita bisa hidup dengan penuh makna dan kebahagiaan. Tapi kita juga harus menyadari bahwa kebebasan itu datang dalam berbagai bentuk dan seringkali harus seimbang dengan keterikatan yang kita miliki. Jika kebebasan adalah hasrat untuk merdeka, maka keterikatan adalah kenyataan yang tak bisa kita hindari. Dalam setiap kehidupan manusia, keterikatan muncul dalam berbagai bentuk: keluarga, pekerjaan, tanggung jawab sosial, dan hubungan yang membentuk identitas kita. Keterikatan bukan hanya sekadar ikatan fisik, tetapi juga emosional dan moral yang mengikat kita pada orang lain dan lingkungan sekitar. Di dalam rumah tangga, keterikatan terasa sangat nyata. Kita terikat pada pasangan dengan janji dan komitmen yang dibuat di awal. Kita juga terikat pada anak-anak yang bergantung pada kita untuk tumbuh dan berkembang. Keterikatan ini menuntut kita untuk bertanggung jawab, berkorban, dan kadang menekan keinginan pribadi demi kebaikan bersama.
Walaupun terasa berat, keterikatan ini juga menjadi sumber kekuatan dan alasan kita untuk terus bertahan dan berjuang. Dalam dunia kerja, keterikatan hadir dalam bentuk tanggung jawab profesional. Kita harus memenuhi target, menjaga hubungan dengan rekan kerja, dan beradaptasi dengan aturan yang berlaku. Keterikatan ini kadang membuat kita merasa terkungkung, tapi juga menuntun kita untuk disiplin dan berkembang secara profesional. Lebih dari itu, keterikatan pada nilai-nilai dan norma sosial membentuk siapa kita sebagai anggota masyarakat. Kita terikat oleh aturan yang tidak tertulis, harapan keluarga, dan budaya yang membimbing cara kita bertindak dan berpikir. Tanpa keterikatan ini, masyarakat akan kehilangan tatanan dan makna kebersamaan. Namun, keterikatan juga bisa menjadi sumber konflik dan ketegangan. Saat kita merasa terikat tanpa kebebasan, rasa frustrasi dan kebencian bisa muncul. Keterikatan yang terlalu berat tanpa ruang untuk kebebasan dapat membuat seseorang merasa terjebak, hilang kendali, dan kehilangan jati diri. Tetapi, di balik semua itu, keterikatan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Ia memberikan makna dan arah dalam hidup kita. Tanpa keterikatan, kebebasan akan kehilangan pijakan, dan kehidupan akan terasa kosong dan tidak bermakna. Kita perlu belajar menerima keterikatan sebagai bagian dari perjalanan hidup, bukan sebagai beban yang harus dilawan. Karena justru dari keterikatan itulah, kita menemukan alasan untuk mencintai, berjuang, dan bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Dalam kehidupan, kebebasan dan keterikatan sering terlihat seperti dua hal yang saling bertolak belakang. Kita ingin bebas tanpa batas, namun pada saat yang sama, kita juga terikat pada banyak hal yang membatasi langkah kita. Inilah yang disebut paradoks. Kebebasan dan keterikatan yang tampaknya bertentangan, justru saling melengkapi dan bahkan bergantung satu sama lain. Bayangkan sebuah burung yang ingin terbang tinggi di langit. Kebebasan terbang adalah impian burung itu, tetapi jika ia kehilangan akar di sarangnya, keterikatan pada tempat yang aman, ia akan kehilangan arah dan tujuan. Begitu pula kita, manusia. Kebebasan tanpa keterikatan bisa membuat kita merasa hilang dan tidak punya pijakan. Sebaliknya, keterikatan tanpa kebebasan membuat kita terpenjara dan kehilangan jati diri. Dalam kehidupan sehari-hari, paradoks ini terlihat jelas. Misalnya, dalam rumah tangga, seorang istri atau suami ingin bebas mengejar impian pribadi, tetapi juga harus terikat pada tanggung jawab terhadap keluarga. Kadang, kebebasan yang dicari harus dikorbankan demi menjaga keharmonisan dan kebahagiaan bersama. Namun, dengan keterikatan tersebut, justru muncul kebebasan baru. Kebebasan dalam rasa aman, cinta, dan dukungan. Begitu juga dalam pekerjaan. Kita mungkin menginginkan kebebasan waktu dan fleksibilitas, namun pekerjaan itu sendiri menuntut keterikatan pada aturan, deadline, dan komitmen. Disinilah kita belajar menyeimbangkan keduanya, menemukan kebebasan dalam keterikatan itu sendiri dengan menjalankan tanggung jawab secara penuh kesadaran. Paradoks ini mengajarkan kita bahwa kebebasan sejati bukan berarti lepas dari segala ikatan, melainkan mampu menjalani keterikatan dengan cara yang membuat kita merasa bebas secara batin. Kebebasan yang bermakna adalah kebebasan yang tumbuh dalam keterikatan yang kita pilih dan terima dengan penuh kesadaran. Menerima paradoks ini berarti kita belajar hidup dengan keseimbangan, menghargai kebebasan tanpa mengabaikan keterikatan, dan menghormati keterikatan tanpa kehilangan rasa merdeka. Inilah kunci untuk hidup yang penuh makna dan damai. Kebebasan dan keterikatan bukan musuh, melainkan sahabat yang bersama-sama membentuk perjalanan hidup kita. Setelah kita memahami bagaimana kebebasan dan keterikatan berjalan beriringan dalam kehidupan, saatnya untuk merenungkan arti sebenarnya dari paradoks ini. Hidup bukan tentang memilih salah satu antara kebebasan atau keterikatan, melainkan bagaimana kita bisa menjalani keduanya dengan seimbang dan bijaksana. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ikatan. Ikatan keluarga, pekerjaan, tanggung jawab sosial, bahkan ikatan emosional dan spiritual. Namun, di tengah semua itu, kita tetap memiliki ruang untuk kebebasan. Kebebasan memilih sikap, kebebasan untuk mencintai, dan kebebasan untuk menentukan arti hidup kita sendiri. Rasa bebas itu bukan berarti tanpa batasan, tapi kebebasan yang tumbuh dari kesadaran akan keterikatan kita. Memahami dan menerima paradoks ini membawa kedamaian. Ketika kita menyadari bahwa keterikatan bukan beban melainkan pondasi, dan kebebasan bukan pelarian tapi ruang untuk berkembang, kita bisa menjalani hidup dengan lebih ringan dan penuh makna. Kita bisa belajar untuk tidak merasa terperangkap oleh tanggung jawab, tetapi melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkontribusi. Di setiap hubungan dan keputusan, kita punya kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespons.
kita bisa memilih untuk melihat keterikatan sebagai belenggu atau sebagai jembatan menuju kebebasan yang lebih dalam. Ini adalah perjalanan yang menuntut keberanian dan kejujuran terhadap diri sendiri. Jadi, mari kita rayakan kebebasan dalam keterikatan dan keterikatan dalam kebebasan. Terimalah keduanya sebagai bagian dari hidup yang utuh dan kaya warna. Dengan begitu, kita tidak hanya menjalani hidup, tapi juga menikmatinya dengan penuh kesadaran dan cinta. Ingatlah, hidup yang bermakna adalah hidup yang mampu berdamai dengan paradoks, menemukan kebebasan di dalam keterikatan, dan menemukan keterikatan yang membebaskan. Mari kita jalani hari-hari dengan semangat itu, dan jadikan setiap momen kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam kebebasan yang penuh tanggung jawab.